belajar mengenai evolusi perkembangan perangkat lunak. Nah, evolusi perangkat lunak terbagi menjadi 4 generasi atau 4 era. Yang pertama itu namanya era pionir. Kemudian yang kedua itu era stabil. Dan yang ketiga itu ada era mikro. Yang terakhir ada era makro. Nah, pada era pionir ini terdapat 3 poin utama untuk perkembangan perangkat lunaknya. Yang pertama itu ada base orientation. Kemudian yang kedua ada limited distribution. Yang ketiga itu custom software. Ya, jadi untuk base orientation itu pengertiannya prosesnya dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Jadi softwarenya dia mengumpulkan data dulu seluruhnya. Sudah datanya terkumpul, baru dimulai prosesnya. Kemudian poin yang kedua itu limited distribution, yang dimana pada era ini untuk software itu hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau misalnya untuk sekarang kan udah banyak software yang dibagi secara gratis. Kalau dulu dia hanya untuk perusahaan besar. Kemudian yang ketiga itu ada custom software. Jadi dia software pada zaman era ini tuh hanya perusahaan-perusahaan yang mengembangkan. Kalau sekarang kan kita udah bisa bersoftware. Kalau dulu itu belum ada izinnya untuk mengembangkan software. Itu pada era pionir. Selanjutnya pada era stabil, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Jadi dalam satu komputer itu bisa menggunakan beberapa user. Kayak sekarang kan di dalam satu komputer PC atau laptop kita bisa menambahkan user sebanyak yang kita inginkan. Kemudian kita bisa memberikan izin juga tergantung user-user masing-masing. Kemudian yang kedua, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisecond. Jadi di era stabil ini kecepatan komputer sudah semakin cepat, sudah bertambah kecepatannya. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan yang pesat dari alat penyimpan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS. Nah, jadi di era stabil ini baru muncul DBMS atau database management system. Di era stabil baru muncul database. Berarti kalau misalnya di zaman era pionir dia masih belum ada menggunakan database management system. Mungkin dia database-nya belum bisa online. Kemudian yang terakhir itu ada software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Di era stabil baru software bisa digunakan oleh masyarakat luas dan untuk perusahaan-perusahaan besar. Kemudian yang ketiga itu era mikro.
di era selanjutnya, di era mikro terdapat 4 poin utama. Yang pertama, distributed system. Coba bertanya, distributed artinya apa kira-kira? Distributed, distribusi artinya apa? Mengembangkan atau membuat. Nah, kalau di sini pengertiannya, distribusi sistem itu suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Dan jadi di sini maksudnya itu sistem komputernya tidak terfokus pada satu komputer. Jadi kayak sekarang kan kita bisa kayak misalnya menggunakan PC dibagi dengan 2 layar. Nah, jadi kira-kira begitulah distribusi sistemnya. Yang harus satu itu dia bisa digabung ke sistem-sistem yang lain. Jadi dia terdistribusi. Kayak misalnya dikoneksi ke server, dia terdistribusi dari tersambung. Kemudian yang kedua itu ada embedded intelligence, yang pengertiannya suatu produk yang diberi tambahan intelligence dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Dan jadi di era mikro, mikroprosesor atau prosesornya semakin berkembang yang ditambahkan intelligence. Jadi istilahnya prosesornya semakin pintar lah, tambah prosesornya diupgrade. Kemudian low cost hardware. Low cost artinya apa? Low, rendah, cost, COST, harga price, harga hardware. Jadi di era mikro ini harga hardware sudah semakin menurun. Jadi masyarakat luas pun dapat membeli hardware secara bebas lah, tidak terbatas kan. Kemudian yang terakhir itu ada customer effect, yang dimana adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Jadi di era mikro ini masyarakat biasa udah mulai banyak yang membuat software, mengembangkan software, tidak perusahaan-perusahaan besar lagi, karena hardware juga harganya sudah semakin murah. Yang terakhir itu ada era makro. Era makro ini era sekarang, yang dimana udah banyak expert system atau AI. Kemudian ada paralel arsitektur atau arsitektur komputer yang memungkinkan proses berjalan paralel, yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Ini udah ada yang pernah lihat belum? Prosesor berbeda dalam satu komputer. Jadi kalau kita lihat ini berarti dalam komputer itu lebih dari satu prosesor, karena dia ada prosesor berbeda. Dan dari keempat era ini ada yang dikatakan Pak. Dan kita lanjut ke komponen dan karakteristik perangkat lunak. Di sini komponen dan karakteristiknya ada 3. Yang pertama ada sistem operasi. Untuk yang sistem operasi mungkin semuanya udah tahu kan? Contoh sistem operasi apa coba satu? Nggak tahu komponen utama Contoh sistemnya. Ada Windows, terus ada Linux, yang populer itu lah Windows dan Linux. Kemudian ada program utilitas. Di sini program utilitas katanya sebuah program yang digunakan untuk meningkatkan kapabilitas program komputer yang telah ada pada komputer.
Kira-kira apa contohnya? Program yang digunakan untuk meningkatkan kapabilitas program komputer. Tahu ini tahu kan? Apa? Penyimpanan online kayak Google Drive atau program itu termasuk program utilitas. Karena kan dia menambah kapabilitas penyimpanan komputernya. Nah yang ketiga itu ada device manager. Device manager itu membantu komputer mengontrol perangkat peripheral. Device manager ada program device manager di komputer. Tahu kegunaannya apa? Coba buka sama. Ada jadi di device manager. Jadi ibaratnya kita kalau ingin mengetahui isi dari CPU-nya, apa aja yang ada di CPU tersebut, kita tidak perlu membongkar CPU-nya lagi. Jadi dia udah ada di device manager. Dari device manager. Dan dari materinya ada yang ditanyakan. Dah. Kayaknya nggak ada. Kayaknya lanjut Pak. Dan mungkin karena sudah ada istirahat, materi kita sampai sini dulu. Silakan dicatat di laptop. Ya Pak. Oke Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.